Shalom, selamat malam saudaraku. Judul renungan malam ini adalah Demi Sukacita Titus. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami membutuhkan Roh Kudus ketika kami merenungkan firman-Mu. Hadirlah bersama dengan kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayat renungan malam ini diambil dari buku 2 Korintus pasal 7 ayat 13. Firman Tuhan berkata, "Sebab itulah kami menjadi terhibur, dan selain penghiburan yang kami peroleh itu, kami lebih lagi bersukacita oleh karena sukacita Titus, sebab kamu semua menyegarkan hatinya." Waspadalah terhadap orang yang layu dan kusut, yang tidak memberikan apa-apa kepada dunia selain keluhan serta dendam di dalam di luar gereja. Orang-orang yang berkata kepada saudara bahwa hidup saudara akan lebih baik bila saudara melakukan ini atau itu. Pengecam yang menyebabkan penyimpangan tetapi tidak pernah meringankan beban saudara, melainkan membiarkan saudara memikul sampai di tujuan. Sambutlah orang-orang yang mengucapkan harapan dan pembawa sukacita, yang bersuka-suka bersama orang-orang yang bersukacita. Mereka pun terdapat di dalam dan di luar gereja. Titus menggembirakan hati Paulus pada saat-saat ia memerlukannya. Pernahkah saudara memperhatikan orang-orang mengangkat bahunya dan menguatkan langkahnya karena mendengar orang berkata kepadanya, "Saudara hebat pada hari ini"? Dan bagaimana jika sekiranya seseorang benar-benar dengan gembira membuat saudara bersukacita? Dalam musyawarah sedunia pada tahun 1985 di New Orleans, suatu pertunjukan mengelilingi gedung utama itu. Jalan menuju tempat para utusan adalah melalui satu stan. Pada awal musyawarah itu, saya melihat perhatian seorang utusan usia belasan tahun. Senyumnya membuat saya senang sepanjang hari. Tidak pernah aku ketahui namanya, tetapi tiap hari saya menyaksikan kegembiraannya. Akhirnya saya pun terpengaruh, tersenyum membalasnya. Tentu saudara dan saya menyadari bahwa hidup ini tidak selamanya senang, apalagi tertawa dan senyum. Namun sukacitamu dapat mempengaruhi pekerjaanmu, rumah tanggamu, bahkan lingkunganmu dengan kebahagiaanmu. Paulus memerlukan dukungan dari Korintus. Jemaat di situ menggerutu dan mengomel, merengek-rengek. Lalu muncullah Titus, melompat-lompat. Ia membawa kabar gembira. Berapa jutakah saudara mau berikan untuk membeli sukacita Titus itu dewasa ini? Saudara sendiri mungkin memerlukannya. Kabar gembira yang penting ialah bahwa Allah mengubah manusia dan keadaan dunia orang lain. Saudara, setelah disegarkan oleh sukacita, oleh meminum air dari sumur sukacita Tuhan, berikanlah sukacita itu kepada orang lain. Jika bukan sukacitamu sendiri, sukacita orang lain. Sukacita orang pertama, orang kedua, orang ketiga yang datang dari Tuhan akan merembes kesemerbakannya kepada setiap orang. Orang-orang yang paling berbahagia di dunia ini ialah orang-orang yang di dalam segala sesuatu membuat Allah itu terdahulu, terakhir, dan yang terbaik. Dikutip dari buku Fundamentals of Christian Education halaman 84. Mari saudara, kita tetap bersukacita. Kita berdoa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih kami boleh disegarkan dengan firman Tuhan malam ini, mengajak kami untuk selalu bersukacita.
Dan biarlah sukacita yang ada pada kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Roh Kudus selalu menuntun kami untuk melayani Tuhan dengan sukacita. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.